Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu kilometer 14,5. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar, 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 sungguh besar, besar Benar Tuhan Yesus, Engkaulah yang besar di tempat ini. Nama-Mu yang kami sembah, yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, buat pada kesempatan ini, buat di pagi hari yang indah ini, buat penyertaan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami di tempat ini. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Berkati kami di tempat ini. Engkau tolong kami semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati semua para anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Engkau sudah menolong, Engkau sudah mengurapi ya Tuhan. Bela kami Tuhan, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami melayani hanya untuk-Mu saja, bukan untuk Tuhan kepentingan diri sendiri, tapi biarlah untuk kepentingan surgawi saja. Tuhan Yesus, biarlah kiranya juga memberkati setiap umat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin semuanya Tuhan Yesusku, sehingga setiap anak-anak telah hadir di tempat ini pada hari ini boleh mendengar firman dengan sungguh-sungguh, boleh memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, memberikan hati, memberikan waktu yang sudah datang ke tempat ini sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesusku. Bahkan juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang perjalanan, bahkan Tuhanku yang sedang bermalas-malas. Oh, walaupun ada sesuatu hal Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini Kau gerakkan setiap hati anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini, pagi ini Tuhan, yang sudah ditentukan untuk beribadah di pagi ini, semuanya datang di tempat ini dengan sukacita. Sehingga Tuhanku, dalam kedatangan anak-anak-Mu, semua dipulihkan, setiap hati boleh dipulihkan ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sungguh percaya kuasa boleh terjadi di tempat ini, kesembuhan boleh terjadi, kebebasan boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bala kiranya Tuhan secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhanku setiap firman yang diperdengarkan pada hari ini boleh sampai kepada umat-Mu, sampai kepada kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi tempat ini, kiranya Tuhan yang melindungi, malaikat Tuhan berkemah atas gereja ini ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati Tuhanku live streaming kami, semuanya baik, sinyalnya baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami yang pertama, kami serahkan kepadamu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Roh Kudus yang menolong. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Semua boleh bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, kita memuji Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya.
berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam angkat tangan saudara. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Katakan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lagi katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kami undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang merasa umat pilihan Tuhan katakan amin. Haleluya. Bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi wajanamu, rapi dengan roh.
ini kami Tuhan, pakai kami menjadi saksi-Mu, boleh menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Dan yang kami rindukan adalah selalu berada dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku rindu di setiap waktu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat. Katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari angkat tangan saudara, katakan umat Tuhan lebih dalam lagi.
bersyukur padamu, Yesus. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan sukacita. Di dalam hadirat-Mu ku dapat urapan baru. Di dalam hadirat-Mu kemenangan di pihakku. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus, katakan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Di dalam hadirat-Mu ku dapat urapan baru. Di dalam hadirat-Mu kemenangan di pihakku. Di dalam hadirat-Mu kemenangan di pihak. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Kau setia, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Kau. Sekali lagi katakan Yesus Tuhanku. Oh. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Kau setia. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang setia bagi kami Tuhan. Dan Engkau yang kami sembah sepanjang umur hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya dapat bersyukur kepadamu. Memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Karena tidak ada sesuatu apapun boleh kami perbuat untuk membalas kasih-Mu. Karena begitu besarnya kasih-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami cinta kepadamu Tuhan. Dan tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Di pagi hari ini boleh datang lagi kepadamu Tuhan, menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Dan duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu itu menuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak tersandung Tuhan. Dan firman-Mu itu Tuhan memberikan pengertian kepada kami. Memberikan hikmat kepada kami. Firman-Mu itu mengkoreksi kami, mengubahkan kami, membaharui kami. Sehingga hidup kami seperti apa yang Kau mau Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kami semuanya diberkati lewat kebenaran-Mu Tuhan. Yang berdosa beroleh pengampunan daripada-Mu. Yang terikat beroleh kebebasan daripada-Mu. Yang tertawan, oh bebas Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan juga yang secara live streaming ikut ibadah dari tempat ini. Semuanya Engkau berkati. Tidak ada satupun yang Engkau lalui Tuhan. Engkau lawat semuanya.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hidup dan perkasa. Nah Bapak Ibu kita bersyukur ya buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Kita semuanya sehat kuat ada di tempat ini untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Kita percaya semua ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan menikmati setiap pujian kita. Setiap penyembahan kita Tuhan nikmati. Ya, Tuhan berkenan kepada hidup kita. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana ya dikatakan peringatan Tuhan Yesus bagi sahabat-sahabatnya. Yang pertama yaitu kita jangan takut kepada manusia yang sanggup hanya membunuh tubuh tetapi tidak dapat berbuat apa-apa sesudah itu. Tetapi Tuhan tunjukkan kepada siapa kita harus takut, yaitu kepada Tuhan yang sanggup membunuh tubuh dan juga berkuasa melemparkan ke neraka. Biarlah kita takut kepada Tuhan, amin. Ya, takut kepada Tuhan bukan seperti takut ya penjahat ya kepada polisi, tapi takut kepada Tuhan semakin kita mengasihi Dia, semakin kita mematuhinya, semakin kita, oh saudaraku, memuji dan menyembah Dia, menyanjung Dia, mengagungkannya. Ya, dan yang selanjutnya, oh kita sadari kita ini berharga di mata Tuhan. Kita lebih mahal dari burung pipit. Rambut di kepala kita Tuhan hitung semuanya. Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Amin. Dan mari kita terus menginjil, mengakui Tuhan Yesus di depan. Ya, orang lain jangan takut. Ya, saudaraku, mari kita memberitakan Injil pada jiwa-jiwa supaya lebih banyak jiwa-jiwa mendengarkan Yesus Tuhan. Ya, sehingga mereka datang dan percaya kepada Yesus. Pak, sudah lama saya menginjil, belum ada hasilnya. Beritakan Injil terus. Amin. Saudara tahu? Oh, Nuh 100 tahun dia membangun bahtera dan selama itu dia memberitakan ya bahwa akan ada air bah. Dia berkata bertobat. Ya, dia memberitakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, tapi tidak satu pun yang bertobat. Jadi jangan berhenti, amin. Sehingga hanya Nuh, istri dan 3 anaknya, 3 menantunya itu saja yang selamat. Tapi kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Jadi jangan saudaraku ya murtad, jangan tinggalkan jalan Tuhan. Ya, walau apapun yang terjadi, sekali mengikut Tuhan, selama-lamanya mengikut Yesus. Amin. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini akan kita melihat bagaimana dengan topik ya, masih judul firman Tuhan hari ini yaitu Abraham sahabat Allah. Ya, sahabat Allah. Nah, bagaimana supaya Abraham ini menjadi sahabat Allah? Karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang kedua, ayat 21 sampai 24. Maukah kita meneladani Bapak Abraham ini supaya kita semua menjadi sahabat Allah? Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Dapat Bapak Ibu? 1, 2 ya, kita baca bersama-sama. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bapak Ibu, mari kita baca sekali lagi dalam ayat 23 dikatakan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 1, 2 ya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkata, Abraham itu sahabat Allah. Dalam ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kebenaran Abraham bukan karena hanya melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada seseorang berkata, aku bisa bawa mobil Pak, aku bisa bawa mobil Bu. Dari mana saudara yakin dia bisa bawa mobil? Satu, karena SIM. Ada orang punya SIM gak bisa juga bawa mobil. Karena ada punya SIM sepeda motor, sampai sekarang gak bisa bawa sepeda motor. Karena trauma. Gak mau. Tetapi terbukti dia bisa bawa mobil karena dia lakukan. Dia masuk ke mobil, dia starter mobil, dia jalankan mobilnya, dia bawa jalan. Nggak cukup hanya dia berkata, aku bisa bawa mobil. Atau aku bisa buat bolu. Tetapi nggak pernah buat bolu, nggak pernah lakukan. Kita bertanya-tanya, benar apa tidak? Di sini dikatakan, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dia bukan ke sorga karena perbuatannya. Ini bukan soal keselamatan. Keselamatan itu karena anugerah semata-mata. Kita beroleh hidup yang karena semata-mata perbuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan semata-mata. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Tetapi sesudah kita percaya kepada Yesus, punya iman percaya kepada Yesus, kita harus berbuat sesuai dengan iman kita. Amin. Saya sedikit-sedikit bisa listrik. Tapi saya tidak perlu berkata, aku bisa betulin listrik instalasi di rumahmu. Kata beberapa gereja bisa saya instalasi. Sudah selesai. Dan sesudah itu orang, ayo Pak, tolong Pak, rusak instalasi di rumah saya. Kenapa? Karena dilakukan. Enggak cukup diucapkan. Demikian iman tanpa perbuatan. Orang enggak tahu. Kita ini percaya Yesus apa tidak. Tetapi lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita, orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Contoh Abraham ini. Dia percaya kepada Tuhan. Walau sudah lama dia menantikan anak. Puluhan tahun. Dia tidak punya anak. Dia lama menantikannya. Tuhan Allah berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, pahalamu akan sangat besar. Akan tetapi Abraham berkata, ya Tuhan Allah, apakah yang hendak engkau berikan kepadaku? Sebab aku tidak mempunyai anak. Dan ahli waris rumahku adalah Eliezer yang dari Damaskus itu. Sampai umur 90 tahun. Sampai umur 99 tahun gak ada anaknya. Tetapi dia tetap percaya. Dan Tuhan memberikan janji kepadanya. Usianya bukannya muda lagi. Kalau usianya 30, 40 tahun, mungkin kemungkinan besar masih punya anak. Tetapi Abraham beroleh janji dari Tuhan, umur 99 tahun, tahun depan kamu akan punya anak. Kata Tuhan. Tetapi terhadap perkataan Tuhan itu, dia tidak bimbang. Dia tidak
Imannya tidak menjadi lemah, tapi dia percaya. Bapak Ibu, biar kita lihat bagaimana, kenapa Tuhan. Karena saya selidik-selidik, hanya Abraham disebut sahabat Allah. Dalam Alkitab kita hanya Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa ini bisa? Istrinya sudah mati haid, dia pun sudah tua. Tetapi terhadap janji Allah, imannya tidak menjadi lemah. Dalam Roma pasal yang keempat, ayat 17 sampai 22. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Sudah ditetapkan Abraham menjadi bapa banyak bangsa, tapi anak tidak punya. Kadang kita masih mau percaya, beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Tetapi kondisi keadaan kita lihat sepertinya tidak seperti yang kita, tidak seperti apa yang dikatakan firman. Masihkah kita berpegang kepada apa perkataan firman? Atau situasi keadaan kita yang kita lihat? Tuhan berkata engkau pasti berhasil dan beruntung. Tapi kondisi keadaan ekonomi sepertinya, orang memprediksi gelap. Masihkah kita percayakan pemeliharaan Tuhan? Kepala denyut, kaki kebas-kebas, pinggang panas. Dokter berkata, ada ponis dokter, Bapak begini. Apakah kita berpegang kepada firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh? Atau lemahkah iman kita? Abraham ini enggak lemah imannya. Walau enggak ada alasan untuk berharap. Saya baca selanjutnya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyadari, mari kita mempercayai Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, amin. Allah yang sanggup melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Wow. Sepertinya ini perlu kita kembali menyadari betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Alkitab ini jelas berkata, Abraham sudah tua, 100 tahun. Sarah istrinya sudah mati haid. Rahimnya tertutup. Tetapi kepada janji Tuhan, Abraham tidak bimbang. Maukah kita semua mempercayai janji Tuhan? Amin. Bapak, Ibu, saya tidak tahu persis apa yang saudara hadapi saat ini. Tetapi berpeganglah pada janji Tuhan. Amin. Mungkin ekonomimu, mungkin kesehatanmu, mungkin keluargamu, atau apapun. Berpeganglah pada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan digenapi atas Abraham dan Ishak lahir. Wow, luar biasa. Sudah lama dinanti-nantikan, sudah dijanjikan Tuhan, dan sudah jadi kenyataan. Apa yang terjadi sesudah Ishak lahir. Dan Ishak bertambah-tambah besar. Tuhan Allah meminta anaknya satu-satunya untuk dikorbankan. Untuk dipersembahkan.
Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Seandainya saudara di pihak Abraham, maukah saudara dengan rela hati mempersembahkan Ishak? Sudah saudara tunggu lama. Sudah lahir, saudara kasih susu SGM atau yang lain supaya dia bertumbuh dengan baik, kasih makanan ayapan gizi yang lumayan, bertumbuh. Sesudah remaja Tuhan bilang persembahkan Ishak. Kalau saya ditanya, berat hati saya. Jujur saja. Bapak Ibu kadang, bukan Ishak yang diminta Tuhan daripada kita, tapi ada Ishak-Ishak yang lain. Sudah kita kumpulkan uang kita, sudah kita simpan-simpan. Tapi Tuhan berkata, beri, berkorban. Saudara sudah atur waktunya untuk istirahat, tapi Tuhan berkata, ayo pergi menginjil. Ayo bersaksi, kunjungi Bapak Sianu itu, besuk dia. Tuhan, aku udah atur waktuku ini Tuhan, waktu yang terbaik ini Tuhan. Maukah kita berkorban? Tapi Abraham berbeda. Gak heran Tuhan berkata, dia sahabatnya. Karena dalam Kejadian 22 ayat 9-10, Abraham mematuhi Tuhan Allah. Bapak Ibu, maukah kita mematuhi Tuhan? Maukah kita mematuhi Tuhan? Amin. Mungkin itu harusnya, mungkin yang termahal, yang sudah lama-lama kita sudah nantikan. Maukah kita menantikannya? Maukah kita mengorbankannya kalau Tuhan suruh persembahkan? Amin. Enggak banyak yang bilang amin. Ya enggak mudah ya. Enggak gampang. Tetapi biar kita belajar semuanya untuk mematuhi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita, mari patuhi. Apa yang dilakukan Abraham? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Diletakkan, bayangin Bapak Ibu, dibangun batu untuk jadi mezbah, ditaruh kayu api, dan Ishak diletakkan di atas kayu api itu, dan keadaan terikat. Alkitab jelas berkata, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau, hendak menyembelih Ishak. Saya bertanya pada diri saya, begitukah cinta saya kepada Tuhan? Abraham begitu sayang, begitu cinta, begitu percayanya kepada Tuhan. Sehingga dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya. Bapak Ibu boleh bayangin bagaimana Abraham mengikat Ishak itu. Meletakkannya di atas mezbah. Dia ambil pisau dan hampir menikamnya. Karena dikatakan, ia lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kenapa Abraham begitu berani melakukannya? Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Karena iman, Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak.
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun dia sudah mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia rela mempersembahkan Ishak karena dia tahu Allah sanggup membangkitkan Ishak kalaupun seandainya dia mati. Dalam hidup kita, kalau Tuhan suruh, Tuhan sanggup mengembalikannya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Kalau kita korbankan bagi Tuhan. Jadi jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Suara saudara akan merdu, persembahkan kepada Tuhan. Saudara pintar berkata-kata, persembahkan kepada Tuhan untuk mengkonseling orang lain. Untuk mendorong orang lain untuk maju dalam Tuhan. Jangan sayang-sayang kepada Tuhan. Abraham ini punya iman dan dia percaya kepada Tuhan. Karena dalam Ibrani pasal 11 ayat 19 dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia percaya kalaupun ku persembeli anakku ini ku persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup membangkitkannya. Tuhan sanggup menggenapi janjinya bahwa aku adalah bapa orang, ya banyak orang, banyak bangsa-bangsa. Saudaraku, mari percaya Tuhan dalam pemeliharaan dalam hidup saudara. Dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam karir saudara. Tetapi hiduplah seperti apa yang di Tuhan tuntut. Amin. Kami belajar tadi malam dengan pemuda 5 huruf saja, yaitu jujur. Saya berkata kepada pemuda lewat kebenaran firman Tuhan dan buku Amsal, kalau kita jujur, kita akan mengalami pertumbuhan, perkembangan. Orang jujur akan dicari. Orang jujur akan dipekerjakan. Kalau banyak orang gak suka. Tapi mari hidup benar, hidup jujur. Bapak Ibu, kalau kita melakukan apa yang dituntut oleh firman Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Pelajaran yang kedua dari apa yang Abraham lakukan ini. Iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan. Iman kita harus diamalkan. Kita berkata aku percaya pada Yesus, tetapi kita masih cakap kotor. Cakap kasar. Masih tipu-tipu. Itu menjadi pertanyaan bagi orang yang melihat. Betul nggak dia ini percaya pada Yesus? Betul nggak dia ini beriman? Kita masih abai dengan orang yang membutuh pertolongan. Bapak Ibu, tetapi iman itu harus diamalkan. Galatia 5 ayat 6 dikatakan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kita berbuat karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Apa yang kita berbuat? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ayo berdoa. Bangun hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Itu adalah perbuatan, bukti kita percaya kepada Yesus, bukti kita mengasihi Dia. Bukti kita beriman, baca firman Tuhan untuk dengar-dengaran, mendengarkan suara Tuhan lewat apa yang dituliskan dalam Alkitab ini. Bersaksi itu adalah perbuatan sesudah kita percaya kepada Yesus. Sebelum kita beriman, apa yang kita saksikan? Tetapi sesudah kita beriman, percaya pada Yesus, kita bersaksi, kita menginjil apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pasti ada sesuatu dilakukan Tuhan dalam hidup kita.
Sehingga kita datang pada Yesus dan itu yang kita beritakan. Kita datang beribadah seperti hari ini. Ya di Komsel, nanti hari Rabu ada Komsel gabungan. Datang kita semuanya. Sukacita kita datang, amin. Memberi, berkorban, menolong orang lain, itulah perbuatan. Karena kita percaya kepada Yesus. Memberi, membayar persepuluhan kita. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena hukum dagang. Kalau aku bayar perpuluhanku, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Itu bukan mengasihi, itu berbisnis. Tetapi karena saudara beriman percaya kepada Tuhan Yesus, saudara lakukan. Dan juga mengunjungi jiwa-jiwa, memperdulikan. Ada saudara seiman yang sakit, kunjungi dia, teguhkan dia. Mungkin saudara enggak hanya bawa pisang 1 sisir. Atau apel 2 biji. Enggak apa-apa. Seandainya pun enggak bawa apa-apa, saudara bawa firman meneguhkan dia. Mendoakannya. Wah, itu perbuatan kita karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Jadi iman itu harus diamalkan, harus ditindakkan. Abraham ini bukan hanya percaya saja kepada Allah. Tetapi dia juga bertindak. Dia lakukan. Awalnya namanya Abram. Berubah menjadi Abraham. Istrinya namanya Sarai, berubah menjadi Sarah. Mereka bertindak. Apa arti Sarah? Ibu banyak bangsa. Abraham, bapak banyak bangsa. Sudah ada anaknya? Belum. Tetapi mereka bertindak. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sudah baca tadi, Tuhan berjanji, Abraham percaya kepada Tuhan. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan sampai sekarang, orang yang beriman adalah anak-anak Abraham. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya temukan dalam Alkitab terjemahan baru, hanya kepada Abraham dikatakan sahabat Allah. Dan Abraham ini dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dalam bahasa Yunani, arti perbuatan ini dituliskan dengan ergon. Ya, berarti perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan apa yang dipergunakan Paulus dalam Efesus 2 ayat 9. Ada banyak orang salah tafsir dalam hal itu, salah paham. Jadi kita bukan berbuat supaya kita ke sorga, tidak. Tapi sesudah kita memiliki sorga, memiliki hidup yang kekal, kita harus berbuat. Ya, tetapi banyak orang ya gak cukup hanya percaya saja kepada Yesus, harus berbuat. Tidak, kita tidak karena melakukan hukum Taurat. Kita bukan hanya karena melakukan aturan-aturan kita memiliki sorga, tidak. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja kepada kita. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu kewajiban kita kepada Tuhan. Seperti yang Alkitab perintahkan. Itu yang kita lakukan. Apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal kita. Kita mengasihi Tuhan. Semua kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan harus kita lakukan. Amin. Jadi bukan hanya cukup percaya saja, tidak. Sesudah kita percaya, kita harus berbuat. Dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Seperti apa yang Allah perintahkan, seperti apa yang kita perintahkan, kita lakukan. Mendoakannya, meneguhkannya, mengasihinya, memperdulikan sekeliling kita. Seperti Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita harus mengasihi sesama kita. Bukan hanya satu gereja. Memang Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, kita harus mengasihi saudara seiman
terlebih dahulu. Tetapi sekitar kita juga kita harus kasih. Inilah perbuatan sesudah kita punya iman. Sesudah kita beriman kepada Kristus. Jadi tidak pasif dia. Amin Bapak Ibu, sampai di sini paham? Sampai di sini mengerti? Bukan berarti perbuatan supaya kita ke sorga, tidak. Nggak ada perbuatan apa-apa yang kita bisa lakukan untuk membuat kita ke sorga. Hanya karena karya Yesus di kayu salib, kita beroleh sorga yang kekal. Tetapi sesudah kita memiliki sorga yang kekal, kita harus berbuat. Sehingga sekeliling kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Kalau kita semakin percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kita. Yakobus ajarkan, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayo, ya, saya ingat terakhir, ya pemuda saya bawa mengunjungi panti asuhan sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi ya. Sesudah pandemi nggak pernah lagi. Nah ini perlu dilakukan kembali. Nah, tapi kalau sebelum pun rame-rame kita perhatikan sekeliling saudara. Amin. Ada istri-istri yang telah ditinggalkan suaminya, peduli. Atau mungkin ada suami-suami yang ditinggalkan oleh istrinya, peduli. Ada mungkin anak-anak di sekitar kita yang tidak punya ayah, atau mungkin tidak punya ibu, atau sama sekali dua-dua tidak punya. Ayo kita pedulikan. Karena jelas sesudah kita punya iman, kita harus menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Yakobus ini mengajarkan ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ayo kita memperhatikannya, amin. Amin. Dan Bapak Ibu, bila ada orang berkekurangan, dia tidak punya pakaian, nasi dalam perikop apa yang kita baca tadi, dalam Yakobus pasal yang kedua, jangan katakan, ya berimanlah, pergilah, pakailah selimut, pakailah baju hangat. Saudaraku, itu ada pada saudara, saudara tidak memberikannya. Itu bukanlah tindakan iman yang benar. Tetapi mari, seberapa bisa kita bantu, kita tolong, mari lakukan. Karena dikatakan dalam ayat 22, ya, dalam baca Yakobus 1, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam ayat 14 saya baca mulai. Apakah gunanya saudara-saudaraku, ya Yakobus pasal 2, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Enggak ada gunanya. Tapi tanpa berkata-kata kita memberi kepadanya, karena kita percaya kepada Tuhan, kita mematuhi Tuhan. Karena Yesus berkata, dikala aku lapar, engkau memberikan aku makan. Dikala aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Dikala aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Orang yang melakukannya berkata, kapan itu Tuhan kami lakukan? Dikala seseorang yang terkecil ini, dikala kita mengunjungi orang sakit, seolah-olah Tuhan yang kita kunjungi. Dikala kita memberi makan orang yang kelaparan, seolah-olah Tuhan yang kita beri makan. Dikala orang masih dalam tawanan, kita mengunjunginya, meneguhkannya, menguatkannya, seolah-olah Tuhan yang kita kuatkan, kita teguhkan.
Karena perbuatan kita kepada sesama, semuanya Tuhan perhitungkan. Amin. Bapak Ibu, saya teringat semua perbuatan kita, sesudah kita percaya kepada Yesus, akan mengikuti kita. Sesudah kita tinggalkan pun dunia ini, itu akan mengikuti kita. Ayat ini memang biasa dibaca waktu penghiburan, waktu orang meninggal. Tetapi biarlah kita sadar pada saat ini, kita bukan hanya beriman saja, tetapi berbuat sesuai dengan iman kita. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dapat Bapak Ibu? Ini biasa penghiburan di tempat orang meninggal, tetapi ini biar kita sadari sebelum kita berangkat, kita sadari biar supaya kita semuanya menindakkan iman kita, melakukan iman kita. Amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalimat terakhir dikatakan, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semua perbuatan kita sesudah percaya pada Yesus akan mengikut kita ke sorga. Amin. Jadi mari lakukan firman Tuhan. Mari berbuat baik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, biar semuanya kita lakukan dengan kasih. Karena tanpa kasih, semua perbuatan kita akan sia-sia. Semua pengorbanan kita akan sia-sia. Tapi semuanya kita lakukan dengan kasih. Memberilah dengan kasih. Mengunjungilah dengan kasih. Menolonglah dengan kasih. Datanglah beribadah dengan kasih kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar isi absen. Supaya jangan nanti aku ditanya, kenapa gak ibadah? Kenapa gak datang komsel? Tidak. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Paulus katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak, Ibu, biarlah semua kita lakukan dengan kasih. Amin. Pemimpin pujian melakukannya dengan kasih. Pemain musik melayani dengan kasih. Dancer melayani dengan kasih. Bukan hanya sekedar tampil. Semuanya kita, apapun pelayanan kita, kita perbuat itu semuanya karena kasih kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, bawa persembahan karena kasih kepada Tuhan. Semuanya. Jadi mari ya, kita penuh dengan kasih dalam semua melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh firman Tuhan. Amin. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, itu bukti kita mengasihi Dia. Bagaimana kita tahu orang mengasihi kita? Karena Dia mematuhi kita, memperdulikan kita. Dikala kita terpuruk, Dia pun ikut menguatkan kita. Jadi mari Bapak, Ibu, kita percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman adalah anak-anak Abraham. Dan akan diberkati bersama-sama dengan Abraham.
orang yang beriman itu. Biarlah kita semuanya menjadi sahabat-sahabat Tuhan seperti Abraham menjadi sahabat Tuhan, karena kita bukan hanya beriman saja, tetapi kita melakukan tindakan-tindakan iman kita. Amin. Marilah kita meneladani Bapak Abraham, orang yang beriman itu, dan kita bertindak sesuai dengan iman kita, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan sepanjang hidup kita dan beroleh berkat. Ya, apa yang diterima Abraham menjadi milik kita karena kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau menjadi sahabat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya mau kita sebentar menundukkan kepala. Lewat kebenaran ini, kita diingatkan kembali. Iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan tidak berfaedah. Iman dan perbuatan itu tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa hanya berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan kita kepada Tuhan. Tidak ada perbuatan kita kepada sesama kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau kurang-kurang kita selama ini untuk memberitakan Injil, untuk perbuatan kita karena kita mengasihi Tuhan, perbuatan kita untuk menolong sesama kita, memperdulikan sesama kita, berdoa untuk sesama kita. Biarlah kita berubah, biarlah kita bertobat, biarlah iman kita amalkan, kita lakukan, kita kerjakan. Abraham ini sekalipun dia lama menantikan anak, dan dia memperoleh janji Tuhan untuk dapatkan anak, Tuhan suruh persembahkan. Dia tidak berdalih, karena dia mengasihi Tuhan, karena dia beriman, karena dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan sekalipun orang itu sudah mati. Dan terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Bapak Ibu, biar kita semuanya semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan. Lewat iman percaya kita itu, kita melakukan tindakan-tindakan kasih. Tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak hanya menikmati Tuhan untuk diri sendiri, tetapi membagikannya lewat perbuatan kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Kapan kita terakhir berdoa buat orang lain? Kapankah kita terakhir menyaksikan Yesus pada orang lain? Kapankah kita terakhir berbagi dengan orang lain? Ku rindu setiap waktu hidup ikat kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu Setiap waktu hidup ikat kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Engkau yang berdaulat atas kami percaya kepada kami mempercaya yang Kau Yesus kami sembah Yesus kami bersyukur kepada terima kasih buat kebenaran-Mu terima kasih buat firman-Mu kami rindu melakukannya kami rindu menerapkannya dalam hidup kami hingga kami mengalami Engkau Tuhan mengalami firman-Mu jadi dalam hidup Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami beroleh janji-janji dan Engkau menyebut kami sahabat terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan syukur kepada syukur bagi-Mu terima kasih Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, katakan berdaulat atas hidupku Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami. Iman kami tindakkan Tuhan. Tuhan Yesus. Dan kami terus berpegang pada janji-Mu. Dan mempercayai Engkau Tuhan. Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Engkau yang pasti menepati apa yang telah Kau janjikan Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.